Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Syukurlah kalau kalian baik semua. Apakah hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke, terima kasih atas kehadiran pada pertemuan pertama kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita masuk di pembelajaran pertama tentang menyambut usia balik. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar di kelas ini, kita akan berdoa. Dan hari ini akan dipimpin oleh Azkar Aulia. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Azkar Aulia sudah memimpin doa pada pagi ini. Baik, kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah makan dari rumah? Sudah. Semangat berangkat sekolahnya? Semangat. Oke, kalau begitu Bapak akan tambah semangatnya dengan yel-yel semangat kita. Berdiri dulu semuanya. Siap menjawab pertanyaan Bapak ketika membakar semangat kita? Siap. Oke. Mana siswa semangat? Ini siswa semangat. Mana siswa yang cerdas? Ini siswa yang cerdas. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Mana? Ini. Mana? Oke, silakan dulu. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Semangatnya sudah kembali on ya, sudah kembali on. Dan kita siapkan alat tulis untuk pembelajaran pada pagi ini. Silakan dibuka alat tulis. Baik. Nah, sebelum dilanjut, dilihat dulu ada tampilan dulu di sini. Pembelajaran kita pada pagi ini yaitu tentang menyambut usia balik. Namun sebelum kita lanjut di pembelajaran menyambut usia balik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai di pembelajaran pagi ini. Yang pertama, kalian harus diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian balik menurut bahasa dan istilah. Sedangkan yang kedua, diharapkan peserta didik menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Baik, Bapak mau bertanya dulu, apa atau siapa yang sudah tahu arti balik menurut bahasa? Ya, ada boleh? Sudah besar. Sudah besar. Ada lagi yang mau? Azkar? Cukup. Cukup. Cukup apanya? Cukup uangnya? Besar. Cukup umur, cukup besar katanya. Baik. Oke ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban kalian tentang balik menurut bahasa dan istilah. Baik, kita akan melihat dulu
satu buah tayangan tentang tanda-tanda usia balik. Assalamualaikum anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Simaklah penjelasan berikut ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Diamati bapaknya atau Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, tanda usia balik antara lain: 1. Mimpi basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah atau ihtilam adalah keluar air mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Anak laki-laki biasanya mulai mengalami mimpi basah setelah berumur 10 atau 11 tahun. 2. Haid bagi anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu, di mana darah tersebut bukan dari penyakit dan bukan pula setelah melahirkan. Anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah berumur 9 tahun. Darah haid biasanya keluar setiap sebulan sekali. Paling sedikit masa haid adalah sehari semalam, tetapi umumnya 6 atau 7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. 3. Berusia 15 tahun. Jika seorang anak belum mengalami ihtilam dan haid, maka ia dinyatakan balik jika telah menginjak usia 15 tahun menurut perhitungan kalender Hijriah. Nah, ini adalah tayangan tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama bagi laki-laki dan yang kedua bagi perempuan. Yang selanjutnya adalah bagi laki-laki dan perempuan. Nah, bagi laki-laki menurut ilmu fikih tanda usia balik itu adalah mimpi basah. Ya, mimpi basah bagi anak laki-laki. Mimpi basah. Ya. Nah, mimpi basah ini atau disebut dengan ihtilam adalah keluar air mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Anak laki-laki biasanya mulai mengalami mimpi basah setelah umur 10 atau 11 tahun. Nah, kalian hari ini mungkin ada yang sudah berumur 10 atau 11 tahun ya. Kelas 3 itu biasanya 9 tahun, kelas 4 10 sampai 11 tahun. Nah, dilihat dari bentuk atau jumlah usia menurut ilmu fikih berarti kita yang di kelas 4 sudah masuk ke usia balik atau belum? Sudah. Nah, bagi perempuan haid, terang haid, sama apa haid itu? Kalau bahasa kita apa? Sering disebut apa? Haid. Apalagi ada bahasa lain? Ada. Betul, men. Ya, bahasa lain selain haid adalah men. Nah, ini berarti Rizky tepuk tangan dong buat Rizky. Rizky ya. Men, ya berarti sudah sering mendengar kata men. Nah, men atau haid ini adalah tanda-tanda usia balik menurut fikih hanya bagi perempuan. Ya, tidak bagi laki-laki. Kenapa? Haid ini adalah darah yang keluar. Nah, yang keluar dari rahim perempuan pada waktu tertentu. Ya, jadi bagian perempuan haidnya. Nah, yang kedua, anak perempuan biasanya mulai mengalami haid setelah umur 9 tahun. Paham ya? Paham. Oke. Yang pertama buat laki-laki itu apa? Yang kedua berusia 10 tahun.
usia balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, haid bagi anak perempuan yang pertama apa? Keluarnya darah dari rahim. Yang kedua, anak perempuan itu usianya dilihat dari berusia berapa tahun? 9 tahun. Jadi kita yang di kelas 4 baik laki-laki maupun perempuan sudah dikatakan balik menurut ilmu fikih. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Yang ketiga, berusia 15 tahun. Nah, jadi kenapa ini 15 tahun? Kalau umur 15 tahun menurut kalender Hijriah, apabila si laki-laki dan perempuan belum pernah haid atau mimpi basah, maka dari itu dikatakan baliknya setelah usia 15 tahun. Jadi kalau 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun sudah mengalami yang ini, itu dikatakan balik menurut ilmu fikih. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Kali ini Bapak akan membuat jadi 3 kelompok. Karena kita ada berapa orang teman-teman? 13. Bapak akan kasih 3 kelompok. Yang pertama kelompok sebelah sini ya, 1 kelompok. Yang kedua kelompok ini 5 orang. Yang ketiga kelompok 4 orang. Untuk tugas kelompok tentang mimpi basah. Ya, kelihatan? Tulisannya kelihatan? Silakan berkelompok diskusikan. Ya, diskusikan apa yang terjadi pada bacaan kisah yang ini. Ya, boleh nanti dipresentasikan ke depan. Menurut kelompok 1 apa? Menurut kelompok 2 apa? Menurut kelompok 3 juga apa? Ya, silakan dikerjakan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Ya, oke. Ya, siap ya. Kita tadi sudah mendengar pembahasan dan menyimak pembahasan tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, nanti Bapak akan menyiapkan talking stick ya. Talking stick ini adalah tongkat berbicara. Artinya ketika Bapak menanyakan apa tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, nanti yang terakhir mendapatkan tongkat ini berarti dia harus menjawabnya, ya. Nah, nanti dia estafetkan sampai mana? Bagaimana caranya? Kita menyanyikan lagu dulu sambil diestafetkan. Contohnya dari sini. Ya, misalnya tadi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, sudah berumur 15 tahun. Baik, sekarang sebelum kita mengadakan talking stick, nanti silakan presentasikan dulu menurut kelompok masing-masing tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kelompok kalian dulu, boleh. Boleh dibawa catatannya ya. Semuanya maju ke sini satu kelompok. Silakan. Satu kelompok maju. Silakan presentasikan. Oh.
Kelompok 3 coba. Kelompok Zara silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak sudah kembali terus ada bermimpi gerak atau bermimpi rasa. Itu saja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Zara. Silakan. Kelompok yang terakhir, kelompok. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 1, 2, 3. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu dari iman. Orang dari kelompok itu maju, orang dari kelompok Zara maju depan. Hadir. Hadir. 2 orang dari kelompok Adel maju, 2 orang dari kelompok. Nah, maju. Cak. Ya. Cak di situ. Oke, satu lagi di sini. Nah, ini masing-masing kelompok perwakilan. Tadi aku kelompok proyek tadi. Langsung. Wih, itu dia wih. Siap. Yang lain nyanyi, ya. Yang lain nyanyi. Ini berarti talking sticknya, ya. Siap ya? Siap. Berdiri, yang nyanyi berdiri. Bukunya. Siap dari Marwah. 1, 2, 3. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu dari iman. Tanda-tanda dari balik 1 sudah keluar head. 2 sudah keluar air mandi. 3 sudah berumur 15 tahun. Oke, tepuk tangan. Oke, ya. Itu menurut talking stick yang pertama. Paham semuanya? Satu kali lagi. 1, 2, 3. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Tanda-tanda dari balik 1 sudah keluar air mani. 2 sudah keluar haid. 3 sudah berumur 15 tahun. Oke, sekarang pindah adanya ke tengah. Pindah adanya ke tengah. Oke, dari tengah dimulainya. 1, 2, 3. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Ciri-ciri baik menurut Diki. 1. Sudah bermimpi basah. 2. Sudah haid. 3. Sudah berumur 15 tahun. Oke, tepuk tangan. Sekarang dari sisanya 2 orang kelompok dari yang lain duduk kembali ke tempat. Oke. Oh, ada sisanya. Jadi daerah ya. Nah, bikin ininya yang bagus. Yang di sini harus nyanyi ya, nyanyi. Oke, siap ya. Jadi yang megang tongkat ini nanti harus menyebutkan
ciri-ciri atau tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Oke, sebutkan. Tanda-tanda ilmu fikih. Usia balik. 1. Sudah bermimpi basah. 2. Sudah haid. 3. Sudah berumur 15 tahun. Oke, bareng lagi. 1, 2, 3. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, mencintai yang suci. Allah Maha Bersih, mencintai yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Oke, jatuh kepada Mas Rian. Coba Mas Rian sebutkan dulu. Mangga. Tanda-tanda balik dan menurut fikih. Oke. 1. Sudah bermimpi basah. Oke. 2. Sudah haid. Oke. 3. Sudah berumur 15 tahun. Oke, tepuk tangan dulu. Coba untuk yang kelompok ini sebutkan tanda-tanda usia balik setelah menurut ilmu fikih. 1. Sudah bermimpi basah. Sudah haid. Sudah berumur 15 tahun. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk ya. Bagus sekali anak-anak Bapak. Semuanya pintar-pintar ya. Oke. Nah, nanti pembelajaran seperti ini berarti harus kita perhatikan ya. Ternyata pakai talking stick itu lebih apa? Lebih harus bisa menjawab ya. Nah, lebih diingatnya. Setelah menjawab pasti kita ingat ya. Senang nggak dengan cara ini? Yang ketiga, sudah berusia 15 tahun. Balik menurut bahasa apa? Sudah? Yang itulah pembahasan pada pagi ini tentang menyambut usia balik dan menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu. Oke, sekarang kalian akan Bapak kasih tugas untuk di rumah, yakni mengamati tentang mimpi basah, diceritakan di rumah masing-masing dan ditulis di buku ya, besok dikumpulkan untuk dilanjut ke materi yang harus kita pelajari pada minggu depan, yaitu tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita tutup pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Untuk memimpin doa setelah belajar, Bapak akan menugaskan Haikal sebagai teman yang akan memimpin doa setelah belajar di kelas ini. Haikal, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Allahumma inni astaudiruka ma'alan tadiqadu ilayya inna hajati ilayhi walatan sadiya rabbal alamin. Disiapkan, silakan jalan untuk pulang. Selamat